Ku ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku turut kehendakmu, ini kerinduanku untuk lebih mengenalmu. Ku ingin lebih mengenal. Senang menyambut Anda kembali berada di Sunday Online Service pada kesempatan hari ini. Buat FLC Family, para member Passion maupun siapapun Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini. Nah saudara, ada firman Tuhan yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara, mari nikmati ibadah ini dari awal sampai akhirnya menjadi bagian dari rasa syukur kita untuk kebaikan Tuhan. Nah, sekarang mari bersama-sama dengan para worshiper kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya! Perisai di jiwaku, kota benteng keselamatan hidupku. Badai pun reda, tunduk dalam kuasa-Mu. Tak ada yang melebihi kekuatan-Mu, tak ada yang melebihi kemuliaan-Mu. Mari dengan iman kita katakan, badai pun reda, tunduk dalam kuasa-Mu. Tak ada yang melebihi kekuatan-Mu, tak ada yang melebihi kemuliaan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, bertahta di hidupku. Oh, iman kami percaya Tuhan, ku pegang janji-Mu dalam kesetiaan-Mu. Sungguh Kau sumber kuat kami, sumber kuatku. Mari semua dengan iman katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya, kuasa-Mu
imanku percaya. Ku pegang janjimu dalam kesetiaanmu. Oh, oh. Kau sumber kuatku, Kau Allah yang kudus bertata di hidupku. Iman kami percaya Tuhan, imanku percaya, sungguh Kau sumber. Haleluya, kesetiaanmu. Nyatakan dengan imanmu, Kau sumber kuatku. Ku tetap percaya, kuasa-Mu nyata. Kami melihat mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi di hidupku. Ku tetap melihat mujizat terjadi di hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan keselamatan itu utuh dan sejati buat kami Tuhan. Inilah hidup kami ya Allah. Kami mau persembahkan di hadapan-Mu saat ini. Mari saudara, saya ajak saudara untuk sama-sama menyiapkan diri, bawa persembahan syukur-Mu buat Tuhan. Ini kami Tuhan, kami umat-Mu datang. Yesus, kami suka hadirat-Mu Tuhan.
percaya Kau beserta kami Yesus. Tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau biarkan Tuhan. Sebab Tuhan Kau ada berjalan di depan kami Yesus. Kami bawa seluruh keluarga kami Tuhan. Kami bawa seluruh gereja kami Tuhan. Kami bawa seluruh orang-orang terkasih Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang memberikan keselamatan tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan Kau pegang kami Yesus. Kau pegang kehidupan kami Tuhan. Sebab Kaulah jalan kebenaran dan hidup Yesus. Kami tenang, kami bersyukur hari ini kami masih Tuhan. Semua karena Kamu. Terima kasih Yesus. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu Yesus. Kami tenang. Oh, thank you Lord. Hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu Tuhan, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Sekali lagi nyatakan dengan syukur, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu Yesus, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Sungguh kami percaya Tuhan, ku percaya padamu penyelamatku. Sungguh kami percaya, ku percaya padamu penyelamatku. Sekarang mari sama-sama kita satukan hati berdoa untuk setiap permohonan doa yang disampaikan oleh keluarga kita di FLC. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
pada kesempatan ini kami bersama-sama memadukan iman hati kami kepada Tuhan, mohon belas kasih-Mu, mujizat-Mu terjadi, khususnya kami berdoa bagi keluarga kami di FLC yang sedang mengalami sakit mah. Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, kami berdoa biarlah mujizat kesembuhan jamahan Tuhan boleh terjadi, sehingga dia boleh sembuh kembali, boleh kembali beraktivitas, dan lewat itu semua nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami di FLC khususnya yang sedang menaikkan permohonan doa untuk kelancaran usaha pekerjaan yang dilakukan di luar kota terkait dengan pengiriman bahan makanan. Tuhan, kami berdoa biarlah semuanya ada dalam pengawasan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan biarlah semua usaha pekerjaan ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa bagi gereja kami Forward Living Church. Kami menyerahkan gereja yang ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan gembala sidang kami menyerahkan semua pemimpin yang ada, para leaders Tuhan, para volunteers, para pelayan Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu. Apapun situasi, kondisi, dan tantangan hidup mereka, kami percaya pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kami, dan lewat gereja ini, biar ada pertobatan jiwa-jiwa yang terus terjadi. Tentunya kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, biarlah di tengah-tengah bangsa ini, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, dan lewat bangsa ini, kami boleh menerima keadilan, ada damai dan sukacita, ada kesejahteraan yang terjadi lewat pemimpin bangsa ini yang Tuhan pilih, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan, penuh syukur, dan kami percaya Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita juga boleh bersyukur karena ada salah satu pokok doa yang sudah dinaikkan beberapa waktu yang lalu, di mana operasi mata sudah boleh terjadi dengan baik, berjalan dengan baik, dan tentunya kita berdoa biarlah pemulihan secara sempurna boleh terjadi bagi keluarga kita ini. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita menikmati firman Tuhan, saya kira Anda sudah tidak sabar untuk menikmati renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Ada satu informasi yang perlu kami sampaikan. Forward Living Church akan melakukan suatu event yang luar biasa, yaitu Sound of Worship, di mana lewat acara ini kita akan bersama-sama diajak untuk memuji dan menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, tentunya dibantu oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan lewat Sound of Worship kita juga akan kehadiran Michael Panjaitan dan Nikita yang akan membantu kita juga untuk boleh sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Saudara catat tanggalnya 14 Oktober, hari Jumat, pukul 7 malam. Dan jika saudara rindu untuk menghadirinya, tentunya kami dengan penuh sukacita akan menyambut saudara semuanya. Yuk sama-sama hadiri acara ini, dan kami percaya kita akan dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Temanya untuk bulan Oktober ini masih tentang dealing with flesh. Siapkan hati dan pikiran saudara, saudara siapkan catatan yang terbaik, sehingga dapat membantu saudara untuk boleh merenungkan firman Tuhan ini. Dan kami percaya setiap kebenaran ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Selamat menikmati firman Tuhan. God bless you. Shalom, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini karena kami percaya setiap kebaikan Tuhan di hidup kami masih boleh kami rasakan, kesehatan dan kekuatan masih boleh kami nikmati sampai saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir bekerja saat ini, sehingga setiap firman yang ditabur biarlah memberikan benih yang baik, menjadi benih yang baik dalam setiap kehidupan kita, setiap jemaat Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran hari ini, biar Roh Kudus-Mu nyata, urapan-Mu nyata Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan tidak sia-sia, tetapi memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami semua, orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik.
Dan saya bersyukur hari ini saya bisa ada lagi tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berterima kasih juga pada Pastor Jos dan Sister Alena yang sudah memberikan lagi saya kesempatan untuk bisa berbicara di online Sunday service saat ini. Nah saudara, di zaman ini, di akhir zaman ini, sebagai orang Kristen kita tidak boleh hanya sekedar hidup baik saja. Kita tidak boleh hanya sekedar hidup melayani Tuhan saja. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus hidup dengan kuasa. Kenapa kita harus hidup dengan kuasa? Karena dunia punya kuasa. Iblis bekerja dengan kuasa. Dan firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada dalam kehidupan kita, roh yang ada di dalam kamu, jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, namun kita lihat sekarang ini masih ada aja banyak anak Tuhan yang hidup tidak dituntun oleh roh. Masih percaya-percaya tahayul lah, masih percaya-percaya dukun lah, mau usaha cari dukun dulu lah. Nanya dulu lah orang-orang pinter. Mau pekerjaan lancar, nanya dulu lah masa depan, nanya dulu lah sama kartu-kartu. Masih banyak sekali orang Kristen yang masih sudah Kristen tapi masih hidup dalam keyakinan-keyakinan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Nah, kita orang-orang yang seperti ini tidak bisa hidup di dalam roh Allah. Karena jika kita hidup dalam roh Allah, maka hidup kita akan dipimpin oleh roh Allah. Sehingga roh Allah itu yang akan menuntun kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Iblis bisa kasih kuasa nggak? Bisa. Iblis bisa kasih kita kekuasaan nggak? Bisa. Iblis bisa kasih kita popularitas nggak? Bisa. Iblis bisa menjanjikan hal-hal yang dunia mau. Namun ujungnya iblis tidak memberikan kepuasan. Tapi semakin dia membawa kita pada ketidakpuasan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia yang tamak. Ada banyak contoh dalam kehidupan kita. Orang-orang bahkan mungkin lebih banyak di area pemerintahan ya. Bagaimana kehidupan mereka yang sudah penuh fasilitas, tapi kenapa masih korupsi, masih mau lagi mengambil hak-hak orang lain. Nah, ini bukan ciri hidup orang yang hidup di dalam Kristus. Yohanes 8 ayat 44, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak ada hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah bapa segala dusta. Ia adalah bapa segala dusta. Di dalam kuasa kegelapan, iblis tidak ada hal-hal yang benar. Namun apa yang iblis berikan dalam setiap kehidupan kita, yang dia janjikan, dia nggak selalu minta gratis. Ada hal yang akan dituntut di kehidupan kita. Ada hal yang nantinya kita harus korbankan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Sebagai anak Tuhan, kita harus sangat bijak dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita buka di kitab Roma 8 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di sini Rasul Paulus sedang mendesak jemaat Roma untuk mereka harus hidup secara supranatural dan terus dikendalikan oleh roh Allah. Artinya hidup harus mentaati hukum-hukum Allah. Karena pada waktu itu Rasul Paulus sudah melihat ada banyak penyimpangan, hal-hal yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan dan berpotensi pada perpecahan di jemaat itu. Sehingga dengan tegas Rasul Paulus katakan bahwa karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, kalau kita mungkin bertanya saat ini, memang hidup dalam roh itu seperti apa sih? Kayak gimana sih hidup dalam roh?
Nah, hidup dalam roh itu atau hidup dalam buah roh ini bukan sesuatu yang instan. Semua ada prosesnya. Makanya dikatakan buah roh. Kalau buah yang baik berarti pertanda bukan hanya tanahnya yang subur, tapi pertumbuhannya baik. Nah, di sini saya akan bagikan gambar yang membedakan orang-orang yang hidup dalam roh dan orang-orang yang hidup dalam daging. Berdasarkan di Galatia 5 ayat 19 sampai 25. Jadi orang-orang yang hidup dalam buah roh, mereka akan memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Namun orang yang hidup dalam daging, mereka hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Mereka hidup dalam amarah, hidup dalam kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Ini jelas banget, ini jelas sekali hal yang membedakan antara orang-orang yang hidup dalam buah roh dan orang-orang yang masih hidup dalam kedagingan mereka. Sangat jelas pertentangan, konsekuensi, bahkan status yang membedakan hal ini. Orang-orang yang hidup di dalam roh akan berusaha untuk mematikan keinginan-keinginan dagingnya. Namun sebaliknya, orang yang masih hidup dalam daging, mereka akan terus hidup dalam hawa nafsu. Nah, inilah akan jadi sasaran iblis. Sasaran iblis jika kita tidak peka dengan kehidupan kita, jika tidak menyadari akan keberadaan kehidupan hari ini, maka kita akan jadi sasaran iblis untuk dia terus menutup mata kita, menutup mata rohani kita, sehingga kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Namun saya percaya hari ini tidak kebetulan. Saya percaya kalau kita hari ini masih menyaksikan online Sunday service di saat ini, bahkan mungkin ada dari kita yang belum menerima Tuhan, bahkan ada yang mungkin dari kita yang saat ini sedang dalam keterikatan tertentu. Saya percaya lewat kebenaran hari ini kita akan menerima pemulihan. Kita akan menerima pelepasan dari Tuhan. Ada dua proses yang harus kita lakukan, yang ingin saya bagikan kepada kita, yang saya sebut the stage of spiritual growth, di mana tahapan-tahapan ini yang akan membantu kita, yang akan menolong kita untuk kita bisa menang melawan setiap kedagingan kehidupan kita. Nah, yang pertama, untuk kita bisa melawan setiap kedagingan kita, maka kita harus menjadi ciptaan yang baru. Untuk melawan setiap kedagingan kita, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan di Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita menjadi ciptaan yang baru, secara otomatis kehidupan kita dipisahkan atau dikuduskan. Terpisah, yang sebelumnya kita menjadi budak dosa, hidup dalam kegelapan. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, hidup kita terpisah dari kegelapan itu. Kita menerima terang, kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan bukan itu saja, darah Kristus menyucikan hidup kita. Jadi ini sangat jelas, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita disucikan, kita dipisahkan dan disucikan oleh Tuhan. Namun, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih karunia yang ada dalam kehidupan kita yang kita alami bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena rahmat dan penyataan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk menyatakan kehidupan atau ciptaan yang baru, disebut neos dan kainos. Neos ini bicara tentang perubahan dari sisi waktu. Jadi
bukan seperti perubahan itu bukan seperti istilahnya seperti sebuah mobil butut, mobil yang udah tua. Dan kemudian kita cat mobil itu, kita benerin bodinya ya sampai mulus sampai mengkilat. Itu bukan neos namanya. Karena apa? Karena di dalamnya masih butut. Masih mobil tua. Ya, sama di kehidupan kita. Kita bukan neos kalau kita menyatakan diri kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus, tapi kita masih punya cara hidup yang lama. Kalau istilah Rasul Paulus untuk ciptaan yang baru, Rasul Paulus bicara tentang kainos. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang sudah mengalami kainos, dia akan mengalami perubahan kualitas kehidupan. Jadi tubuh kita sama. Orang-orang yang mengalami kainos tubuhnya sama, tapi dia hidup dengan kualitas hidup yang baru. Jadi dia meninggalkan kehidupan yang lama secara total. Jadi dia terjadi pembersihan dalam jiwanya oleh Roh Kudus tentunya. Jadi orang yang mengalami kainos adalah orang-orang yang sudah hidup dengan karakter yang baru, dengan cara hidup yang baru. Jadi bukan seperti yang saya jelaskan tadi, seperti mobil yang tua, mobil butut tapi dicat yang baru sehingga terlihat baru, tapi dalamnya udah rusak. Kainos adalah orang-orang yang berubah baru secara kualitas dari dalam. Sehingga ketika dari dalam, kualitas dari dalam itu baru, kualitas dari dalam itu baik, maka apa yang terpancar dalam kehidupan kita adalah semua hal-hal yang baik dan tentunya berkenan di hati Tuhan. Nah, ketika kita mengalami kelahiran baru, ketika kita mengalami kainos, maka fokus tujuan kita bukan lagi diri kita, tetapi fokus tujuan hidup kita adalah bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 dalam terjemahan baru firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, ketika kita mengalami ciptaan yang baru, ketika kita sudah mengalami kainos dalam kehidupan kita, apakah itu menjadi dasar atau secara otomatis hidup kita kebal dengan dosa? Enggak, saudara. Tetap akan ada hal-hal di dunia ini yang akan memaksa kita untuk mengikuti setiap keinginan-keinginan kedagingan dunia ini. Kedagingan-kedagingan dalam kehidupan kita. Makanya semua ada prosesnya. Semua tidak terjadi secara instan. Memang kasih karunia ini adalah hak imunitas ya, yang kita punya sebagai orang yang percaya. Tapi bukan berarti hak imunitas ini membuat kita bisa hidup seenaknya, hidup sesuka-suka kita, dan kita tidak peduli akan setiap kehidupan kita. Itu sama sekali bukan orang-orang yang mengalami ciptaan yang baru. Tapi untuk menjalani proses ciptaan yang baru ini, ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Kita harus belajar setiap hari tentang kebenaran firman Tuhan. Contohnya seorang mungkin yang masuk prajurit, mungkin ada dari kita yang seorang prajurit, polisi atau apapun itu. Contohlah seorang prajurit, ya, tentara lah. Pada saat dia lulus tentara, apakah otomatis dia udah jago nembak? Apa otomatis dia udah jago hebat dalam berperang? Tapi dia udah jadi tentara, udah masuk dalam kesatuan. Tapi kalau dia tidak belajar, dia tidak diproses, dia tidak mengalami pelatihan demi pelatihan, maka statusnya itu hanya sebagai status. Dia tidak punya keahlian apapun. Dia nggak akan bertumbuh, nggak akan menjadi hebat, nggak mungkin jadi sniper. Kalau dia tidak melewati proses demi proses dengan tekun. Nah, proses melawan kedagingan kita juga sama. Proses setiap hari kita melawan kedagingan kita, tujuannya agar supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Dan ini yang saya katakan nggak instan terjadinya. Jadi saudara, poin yang pertama ini, bagaimana kita harus hidup
menjadi ciptaan yang baru, ini adalah dasar buat kita bisa menjalani kehidupan kita, untuk kita bisa melawan setiap kedagingan-kedagingan yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, untuk kita bisa melawan setiap kedagingan kita nggak cuman hanya jadi ciptaan yang baru. Tapi proses yang kedua adalah kita harus berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang firman Tuhan sangat mempengaruhi pola pikir kita, gaya hidup kita, dan bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Merenungkan firman Tuhan dan malam itu adalah kunci, itu adalah rahasia untuk kita bisa berhasil dalam hikmat dan kebijaksanaan. Firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hal ini harus jadi perhatian kita. Hal ini harus jadi perenungan kita. Bahwa keberhasilan kita di dalam Tuhan, bahkan melewati setiap proses kehidupan kita, kita tidak akan bisa miliki tanpa merenungkan, belajar firman Tuhan siang dan malam. Seperti kata firman Tuhan tadi. Jangan kita berpikir mungkin udahlah hari Minggu udah ke gereja setiap minggu sekali, udah cukuplah untuk kita bisa kuat menghadapi gelombang dunia ini. Saudara, kalau 1,5 jam kita gereja, pujian penyembahan setengah jam, khotbah 40 menit, belum mungkin di saat kita di gereja mungkin ada hal-hal yang ganggu kita, ya HP lah, ya orang calling lah. Untuk melawan 1 minggu, mungkin sekitar berapa tuh, 6 hari kali 24, ada sekitar 144 jam kali ya. Ada 100 lebih jam untuk kita mengalahkan hanya dengan setiap minggu kita ibadah setengah jam. Itu nggak mungkin. Jalannya satu-satunya untuk kita bisa melawan setiap hal-hal kedagingan kita, harus merenungkan firman siang dan malam. Harus belajar firman untuk kita bisa peka, untuk kita bisa berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan. Karena masih banyak juga orang-orang yang kayak kita, orang-orang udah Kristen tapi dalam kehidupan sehari-hari aja kurang bijak. Contoh dulu saya waktu nge-gym ya. Dulu saya waktu nge-gym suka minum yang suplemen. Nah, suplemen saya minum cuman berpikir dampak di tubuh saya gitu. Jadi ya ketika kita minum suplemen berharap tubuh kita jadi bagus kan. Nah, tanpa disadari efeknya lebih luar biasa lagi. Semakin lama minum suplemen ternyata efek kalau di saya dulu asam urat jadi tinggi saudara. Jadi ngilu kakinya. Jadi ada efek dampak dari sesuatu yang kita jalanin yang kita mungkin nggak mengerti. Nah, itu hal-hal kecil dalam kedagingan kita yang kita berpikir bahwa agar supaya kita terlihat keren, bagus, kita lakukan apa aja tanpa melihat efeknya, dampaknya. Itu baik atau enggak di dalam kehidupan kita. Sama dalam hidup kita. Sama di dalam kekristenan kita. Kita kadang melihat efeknya baik aja di hidup kita. Kadang nggak peduli buat orang lain baik atau enggak, apalagi buat Tuhan. Kadang kita lupa. Terlalu fokus sama apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Mungkin apa yang menjadi pengejaran-pengejaran dalam kehidupan kita. Tapi kita lupa. Kita udah mulai melenceng dari kehendak Tuhan. Nah, inilah proses kedagingan yang harus kita lawan hari demi hari. Contoh di FLC, gereja kita punya komunitas. Ya, ini akan membantu kita. Mungkin hal-hal yang kegiatan-kegiatan gereja yang lain, ikut retret,
Atau kita harus cari mentor supaya bisa membangun kerohanian kita, nggak cuma di Sunday service. Itu nggak cukup, setengah jam kita ibadah itu sangat-sangat tidak cukup untuk kita membangun kerohanian kita, untuk memperkuat imun rohani kita. Jadi kita butuh suplemen tambahan. Ya, di FLC ada komunitas, ada passion, ya, ada kegiatan-kegiatan yang perlu yang disediakan fasilitas gereja untuk dalam pertumbuhan kerohanian kita, untuk mensupport pertumbuhan kerohanian kita. Di Roma 8 ayat 5 firman Tuhan katakan, sebab mereka yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup dalam menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang yang hidup dalam firman, mereka akan punya yang namanya awareness of His presence. Mereka akan punya kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Untuk selalu berusaha hidup berkenan di hati Tuhan. Jadi ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan, maka kita akan juga belajar untuk menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Dia. Sehingga kepekaan bahkan self-awareness ya di dalam Tuhan itu akan semakin nampak di dalam kehidupan kita. Sehingga adalah hal yang kita lihat nggak berkenan, kita langsung peka, langsung connect. Wah, ini nggak boleh nih. Ini bertentangan. Jadi kepekaan itu akan muncul semakin kita punya kesadaran di dalam Tuhan. Jadi ini yang ingin saya bagikan, ini yang ingin saya share di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa untuk melawan kedagingan kita perlu proses. Dan hari ini saya bagikan 2 proses yang penting dalam kehidupan kita, yaitu untuk bisa kita melawan kedagingan dalam setiap kehidupan kita perlu menjadi ciptaan yang baru. Saudara perlu sungguh-sungguh menerima Yesus. Saudara perlu sungguh-sungguh untuk hidup dalam kainos, yaitu bicara tentang kualitas hidup. Dan yang kedua, kita perlu berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, yang di-share, ini bisa menjadi benih kehidupan dalam setiap hati kami. Untuk kami bisa melawan setiap kedagingan-kedagingan kami. Biarlah kami hari ini boleh hidup lagi menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, yang berubah secara kualitas hidup kami. Untuk hidup semakin memiliki karakter seperti Kristus. Dan kami juga boleh hidup dalam kebijaksanaan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami tidak melangkah atas kekuatan kami, tapi kami melangkah atas tuntunan Roh Kudus. Dan Tuhan, terima kasih untuk saat ini hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini mungkin dalam keadaan sakit. Hamba berdoa urapan-Mu nyata hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang berbeban berat, biarlah Tuhan berikan mereka kelegaan. Karena kami percaya kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami selalu memberikan kepuasan di dalam setiap aspek hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus, yang melampaui segala akal, akan selalu menyertai kehidupan kita semua. Mulai dari saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.